Dari awal masuk di Insan Tama ini, kami istilahnya itu dicekokin. Kita itu harus punya mindset yang kuat. Kebalikannya sama Insan Tama, kebalikannya dengan study tour yang lain, kalau di Insan Tama, LKMA ini tuh jauh lebih banyak studinya. Bisa dikatakan 95% itu adalah study. Kalian menjelaskan LKMA di kampus-kampus itu. Betul. Apa respon dari mereka? Masya Allah, mantap sih katanya. Ya ada juga yang bilang bukan macam SMA lah. Bukan siswa biasa. Bukan kayak mahasiswa. Mahasiswa. Masya Allah. Udah kalau gitu keluar aja dari Insan Tama. Itu salah satunya melatih kemandirian. Ayah dan bunda, betul-betul dua orang ini calon menantu idaman ya. Ada komentar dari waktu itu ke Australia yang angkatan pertama itu. Konsul Jenderal Indonesia di Sydney, beliau mengatakan bahwa beliau sedang berhadapan dengan duta bangsa. Jadi anak-anaknya sudah menjadi duta ya. Better education for better life. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ayah wabarakatuh. bunda dimanapun berada beserta Anandas. Anandas ini panggilan khusus untuk semua siswa Insan Tama dari SD sampai SMA. Selamat datang di acara podcast yang sudah episode ke-11 ya, podcast istimewa. Karena hostnya bukan siswa, hostnya saya ini coba. Nah, ayah dan bunda sekalian, beserta Anandas, kita akan berbincang-bincang hangat dengan dua siswa saya yang sebentar lagi akan meninggalkan sekolah ini. Tapi sebelum meninggalkan sekolah, kita akan tahan dulu untuk kita ajak ngobrol. Apa yang akan kita obrolkan pada kesempatan ini, itu yang istimewa. Yang pertama, hostnya saya didapuk khusus. Harusnya saya yang jadi narasumber ini. Tapi saya diminta khusus jadi host. Kemudian yang kedua, ternyata ada netizen, kita bisa lihat di sebelah kanan. Nah, ayah dan bunda sekalian, Anandas dimanapun berada, ini adalah respon dari podcast sebelumnya yang meminta kepada kami untuk membahas khusus ya. Ini kalau dibaca itu, Assalamualaikum, mau tanya kenapa SMA Insan Tama ada study tour ke Korea. Kemudian berarti tahun ini 2023. Kemudian disarankan minta sumbangan. Wah, ini harus diluruskan ini ya, bukan sumbangan tapi fundraising maksudnya. Incerannya pengusaha muslim. Kemudian sampai adik temanku kebingungan nyari dana kemana-mana, ditanya buat apa, ternyata untuk studi tour ke Korea. Ya salam. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini akan kita bahas pada kesempatan ini. Jadi jangan kemana-mana ya. Bunga mawar bunga melati, saksikan yang satu ini. Cakep ya? Cakep banget. Baik, karena di depan saya hadir dua orang yang cakep-cakep ya. Masya Allah. Yang pertama saya ingin sampaikan narasumber kita spesial. Yang pertama adalah Haikal As-Siddiqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sehat Haikal. Alhamdulillah. Luar Biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ya dan bunda sekalian, Anandas sekalian, coba sekali lagi. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Itu salam khas Insan Tama. Salam ini sudah diperkenalkan sejak setidaknya 2006. Wah, Masya Allah. 2005-2006 ya. Sekarang sudah di mana-mana tuh. Ya, Suatu saat 2011 Bapak di Hong Kong. Kenapa tuh, Pak? Nah itu salam ini juga. Oh, iya. Wah. Ya. Suatu Mendunia. saat di sebuah tempat di Bandung ada kegiatan lain ketika saya dengan membawa keluarga di Bandung, tiba-tiba anak saya mencari saya karena terlambat. Kemudian anak saya salah masuk ruangan. Karena di ruangan training itu narasumber trainingnya juga menyapa dengan apa kabar ini, jawabannya sama. Setelah dia masuk ternyata bukan saya. Ternyata saya di ruang sebelahnya lagi. Ya, baik Haikal 3 tahun yang lalu kayaknya kurus kering, sekarang sudah tambah. Alhamdulillah. Cocok ya, betah di Insan Tama ya. Alhamdulillah. Dan ayah bunda sekalian, anak-anak sekalian dimanapun berada, Haikal ini insya Allah beberapa hari lagi akan menjadi mahasiswa FKUI. Amin. Amin ya. Baik, Haikal. Kemudian yang kedua ada Noval Yuan. Ini panggilannya Yuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Yuan? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Yes.
Harusnya ada gerakannya. Oh iya benar-benar. Aduh, Nah, kita afwan. ambil lah ya. Ada mic di depan kita. Mic ke vokalia. Yuan ini insya Allah, nah kalau tadi Haikal itu masih berjuang mendapatkan FKUI, nah Yuan ini sudah diterima ya Alhamdulillah sudah. di FTTM ITB ya. Betul. Fakultas apa? Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan di kampus Ganesha. Masya Allah ya. Dan selamat buat Mas Yuan Syukran, sudah diterima Ustaz. di ITB. Ya, selamat juga buat Haikal yang insya Allah sebentar lagi akan diterima di FKUI. Amin, amin. Ya Insya Rabbal Allah, alamin. ya. Dan ngomong-ngomong kalian pakai baju khas ini sama nih, kayak kembar ini ya, kembar beda ibu beda bapak ya. Dan beda Betul, kampung. betul, betul. Betul. Jelasin dong kaos apa itu? Kok Oke. asik juga itu. Jadi ini salah satu brand dari LKMA tahun 2022 kemarin, yaitu tulisannya Voyage to Aussie. Betul. Bawahnya juga tulisannya gini, pandemic is not an excuse not to make big dreams come true. Naon eta artina. Jadi artinya itu kalau dibaca nih ya, pandemi itu bukanlah sebuah excuse atau penghalang bagi kita untuk membuat mimpi besar kita menjadi sebuah kenyataan. Oke, ada istilah mimpi besar ya. Mimpi besar. Mimpi besar. Ibu ayah bunda sekalian dimanapun berada dan juga Anandas, kita akan langsung masuk kepada sesinya. Tapi tadi ada pernyataan sedikit tentang mimpi besar. Siapa yang mau jelasin? Boleh. Oke, Haikal. Ya, jadi dari awal masuk di Insan Tama ini, kami istilahnya itu dicekokin. Kok Dicekokin dicekokin? kayak obat aja nih. Kita itu harus punya mindset yang kuat. Oke. Seperti perkataan dari seorang tokoh itu, jika kita tidak pernah bermimpi, maka itu hanya hayalan sebelaka. Jadi kalau kita bermimpi, maka itu akan menjadi kenyataan. Jadi dari awal di Insan Tama ini kami diajarkan untuk punya mindset untuk mencapai tujuan, yaitu tujuannya mimpi besar. Itu dari kelas 10, terus dilanjut dikembang-kembangkan sampai kelas 12, akhirnya pada LKMA ini. Dan gak cuma di jenjang SMA aja ya, tapi mungkin dari jenjang SD yang 12 tahun di Insan Tama mungkin bahkan udah sangat tidak asing dengan istilah mimpi asing, besar. ya. Saya 12 Betul. tahun di Insan Tama. Saya 6 tahun. Ya, Bapak 20 tahun. Jadi lebih Luar tidak asing biasa. lagi ya. Iya. Baik, jadi terasa betul ya mimpi besar buat kalian ya. Terasa sekali. Ayah bunda, kita akan bahas di sini karena ini kaitannya juga dengan mimpi besar. Ini bukan studi sembarang studi ya. Betul. Oke, kita ingin bahas yang pertama, disarankan minta sumbangan. Oke lah, itu nanti sponsorship. Tapi pertanyaan pertama itu, kenapa harus ke luar negeri, khususnya di sini Korea atau kalian Australia? Siapa yang mau jawab nih? Oke, boleh. Jadi sebelumnya yang membuat atau memilih sebuah negara itu adalah kami sendiri. Oke. Kami bahkan dari kelas 10. Jadi awal-awal masuk itu kami disuruh untuk mimpi besar kemana LKMA nanti kelas 12. Oke, berarti ke luar negeri itu adalah bagian dari mimpi besar. Mimpi besar. Betul. Salah satu mimpi besar. Oh, ada berapa mimpi besar sih? Banyak. Ada mimpi besar jangka pendek, Oke. jangka menengah, jangka panjang. Oke. Itu termasuk jangka yang menengah lah 3 tahun lumayan. Oke. Nah, jadi dari situ kami nanti dianggapnya ya kayak diminta untuk bagaimana tahapan-tahapan untuk mencapai mimpi besar itu. Ada roadmap-nya. Ada roadmap. Oke, jadi mimpi besar dan roadmap ya. Dan roadmapnya sendiri Itu tertata begitu ya? tertata. Oke. Alhamdulillah. Mudah dilaksanakannya. Dilaksanakannya cukup Cukup penuh kayak roller coaster ya jadinya konsepnya ya. untuk dibayangkan mungkin mudah. Betul. Cuman ya dijalanin aja. Percaya pada prosesnya. Betul. Oke. Kenapa sampai bisa percaya pada proses? Karena itu yang selalu diajarkan di Insan Tama itu. Jadi dari pertama ada salah satu yayasan mengatakan percaya pada prosesnya, jangan pernah mengkhianati hasil, tidak akan mengkhianati proses, maka Hasil tidak pernah mengikuti proses, maka nikmati saja prosesnya. ya. Siapakah yayasan itu? Tenang ya bunda. Baik, jadi luar negeri itu seperti itu ya, itu bagian dari mimpi besar. Jadi ayah bunda sekalian, ananda sekalian di Insan Tama memang ada, tadi sudah disebutkan ada mimpi besar. 3 setidaknya mimpi besar itu ya. Jadi yang pertama mau jadi alumni seperti apa, kemudian yang kedua mau melanjutkan ke kuliah kemana, bisa kuliah, bisa ada yang bekerja juga dan sebagainya. Kita tidak ada masalah, yang penting punya mimpi besar. Dan yang ketiga itu tadi anak-anak kita ini mengatakan bahwa keluar negeri. Tadi belum selesai itu pertanyaannya. Ya, itu tadi kenapa kan harus keluar negeri? Nah, kenapa harus keluar negeri? Sebelumnya LKMA ini kan sebenarnya bukan study tour yang biasa lah. Kalau misalkan di benak kita itu study tour itu semacam kayak lebih banyak jalannya. Mungkin ada beberapa
pelajarannya mungkin ya ada guide tournya masing-masing. Cuman LKMA ini berbeda. Dari LKMA sendiri itu LKMA itu apa sih? LKMA itu latihan kepemimpinan dan manajemen tingkat akhir. Jadi lebih ditekankan pada kepemimpinan dan manajemennya. Jadi bukan hanya study tour biasalah. Nah, anggapannya itu kayak ada apa di situ? Ada apa di LKMA? Jadi ada 3 macam. Itu ada pra LKMA, di LKMA-nya dan juga PPKS. PPKS itu pasca LKMA. Pasca LKMA. Nah, mungkin bisa jelasin nih. Coba LKMA dulu deh. Dari LKMA. Apa bedanya LKMA dengan study tour? Bedanya LKMA dengan study tour, tadi udah dijelasin sama Haikal ya. Kalau misalnya di benak kita study tour itu kan kurang lebih kita bayar sekian juta ke sekolah, kemudian kita berjalan-jalan ke suatu tempat. Biasanya kan yang jadi andalan kalau di Indonesia tuh Bali, Yogyakarta, daerah wisata ya, ya? daerah wisata. Nah, tapi pada kenyataannya kan mungkin di antara study sama tour itu jauh lebih banyak turnya gitu ya. Mungkin 80% tour. Nah, kebalikannya sama Insan Tama, kebalikannya dengan study tour yang lain, kalau di Insan Tama LKMA ini tuh jauh lebih banyak studinya. Bisa dikatakan 95% itu adalah study. Karena mungkin kita selama LKMA dan pra kemarin juga nggak terlalu banyak turnya ya kemana-mana gitu. Paling Bangun tidak ada turnya jangan-jangan. ada tapi nggak terlalu banyak karena memang yang ditekankan pada LKMA ini adalah studinya. Bentuknya gimana bentuknya studi itu? Jadi kita mulai dari pra dulu nih ya. Jadi sebelum kita melakukan LKMA ini tuh juga ada yang namanya program pra LKMA. Ngapain aja sih selama pra LKMA itu? Jadi kalau dilihat-lihat nih ya, sebenarnya konsepnya tuh mirip kayak study tour biasa. Kita mengunjungi universitas, kemudian kita juga kampus tour dan beberapa kegiatan lainnya yang mirip dengan study tour. Tapi yang menjadi pembeda adalah bagaimana proses itu bisa berjalan dengan baik dan kondusif. Kalau misalnya mungkin di study tour biasa itu kan ada guru yang nanti juga mengatur berjalannya kegiatan. Tapi kalau di pra LKMA ini itu kebanyakan siswa sudah terlibat dalam menyukseskan kegiatan pra LKMA ini. Mulai dari mengontak universitas yang akan dituju, tempat-tempat yang akan dituju, kemudian kita juga membuat rundown hari itu kira-kira kita mau kemana, agendanya apa aja di tempat itu kita semua siswa yang mengorganisir, dibantu juga dengan beberapa pembina yang telah diamanatkan. Guru hanya mendampingi. Guru juga hanya mendampingi berjalannya kegiatan pra LKMA ini. Goalsnya apa aja? Kalau misalnya study tour goalsnya kesenangan gitu ya. Kalau di pra LKMA ini goalsnya itu ada 3. Tercapainya peningkatan life skill, peningkatan sakofah, dan juga peningkatan saksiyah Islamiyah. Apa tuh saksiyah, apa tuh sakofah, apa tuh science skill? Nah, saksiyah ini tuh adalah kepribadian Islam. Jadi di pra LKMA ini kita juga selalu ditekankan untuk selalu beribadah kepada Allah. Kita harus serahkan semua berjalannya kegiatan ini tuh kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa Allah pola sikapnya betul sesuai Islam gitu ya. Karena tanpa Allah ya kegiatan ini juga tidak akan bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Kemudian kita juga memperbanyak ibadah kita kepada Allah agar kegiatan ini diberikan keberkahan, tidak hanya membawa kesenangan tapi juga manfaat di akhirat nanti kelak. Kita dapat berkahnya di dunia dan juga di akhirat gitu. Ini Masya Allah nih ayah dan bunda ini menantu-menantu idaman ini. Masya Allah. Ya, jadi juga di dalam Sakofah itu kemarin kami sebelum melakukan pra KMA itu ada training. Bagaimana training fikih safar. Jadi kan kita melakukan perjalanan jauh. Nah, itu ada fikih safarnya juga dipelajari di situ. Kemudian juga ada bagaimana anggapnya tuh P3K-nya lah. P3K. Gimana kita siap-siap. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Betul. Apa yang dilatih? Yang pertama itu ada bagaimana cara kita, mungkin kalangan muda sekarang itu ya banyak mental health-nya. Jadi betul. Mental health-nya itu kadang rusak, kadang naik turun katanya begitu. Jadi di sini kami mencoba bagaimana kita stabilkan mental health kita sendiri. Caranya? Kemarin itu ada kajian sama Bu Dewi. Oh, self healing ya? Self healing. Siapa Bu Dewi ya? Nah, itu dia. Itu salah satu trainer dari self healing. Ya, itu istrinya Pak Dirsis. Nah, betul. Terus? Nah, dan juga kami ada pakai warna sujok. Nah, berarti pendekatan untuk penanganan kesehatan itu tidak hanya konvensional ya? Betul.
Tapi semua dilakukan ya. Oke, bagus. Terus apa lagi? Nah itu. Kemudian juga kami ada kemarin packing management. Packing Nah, management. karena kita itu bukan hanya sehari 2 hari ya. Betul, Cuman 8 seminggu, hari lebih. 8 hari. 8 hari. 8 hari. Tidur di dalam mana? perjalanan. Tidurnya di bis. Di bis. Jadi teman-teman, fakta unik lainnya nih ya. Kita selama pra-LKMA itu kalau misalnya study tour nih ya, kan hidupnya di hotel, bisa Villa. keluar, villa, bisa bebas keluar keluyuran malam-malam gitu. Aduh, kalau di pra-LKMA ini teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui adalah kita tidurnya di bis. Bahkan saya kalau misalkan dari satu tempat Maksudnya selama perjalanan bukan bisnya berhenti ya? Iya, betul. Jadi satu tempat ke tempat lain, saya lihat di Google Maps tuh ada 30 menit. Oh, yaudah saya tidur aja. Takutnya kecapean nanti. Betul, betul. Jadi ya waktu di bis, Jadi- kadang juga ada yang di masjid. Betul. Ada home base di masjid Di ya? home base Masjid di kampus maksudnya ya? Masjid kampus. Ya, jadi ayah dan bunda sekalian, ini memang anak-anak yang luar biasa karena kita didik mereka harus biasa dengan transportasi panjang dari Bogor paling jauh ke Malang ya, Malang, Surabaya, Jogja, Semarang, Bandung, kemudian tidak ada pilihan lain kecuali tidur di bis antar kota itu. Dan datang ke masjid itu untuk transit ya. Betul, transit. Kalian hanya diminta mandi dalam waktu yang tidak lama ya? Tidak lama. Sekitar 80 orang tuh 1 sampai 1,5 jam itu harus efektif semua udah mandi dan sebagainya. Dengan kamar mandi yang terbatas. Termasuk pembinanya ya. Betul, betul. Dan saya adalah orang terakhir yang mandi. Karena saya harus memastikan mereka mandi duluan. Jadi sudah mulai terlihat ya ayah bunda sekalian apa perbedaannya antara study tour dengan LKMA. Itu baru pra LKMA-nya. Baru ya. pra-nya. Jadi rangkaian dari LKMA itu ada pra LKMA. Kemudian Baru. apalagi yang menarik di pra LKMA? Di pra-LKMA Kami ini presentasi. presentasi. Bisa dilihat nih. Ada fotonya di sini di yang pertama. Oke, kita lihat. Ini itu saya paling kiri. Nah, jadi saya ini di mana nih? presentasi di Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada. Gajah Mada. Di UGM. Fakultasnya Bapak Joko Widodo. Oke. Apa yang dilakukan di sana? Saya presentasi mengenai perjalanan dari kelas 10 tentang mimpi besar yang tadi kita jelasin. Oke. Sampai pada LKMA, bagaimana kami mencarinya, bagaimana kami cara memikirkannya, bahkan pada rundown, bahkan sampai pada pasca dari LKMA tersebut. Kalian menjelaskan LKMA di kampus-kampus itu. Apa respon dari mereka? Masya Allah, mantap sih katanya. Ya ada juga yang bilang bukan macam SMA lah, Bukan siswa biasa. bukan kayak mahasiswa. Mahasiswa. Insya Allah. Udah kalau gitu keluar aja dari Insan Tama. Kan udah bentar lagi ya. Bentar lagi mau keluar. Iya. Betul. Baik, coba ayah dan bunda sekalian, anak-anak sekalian dimanapun berada, mari kita perhatikan dandanannya ya, stylenya ya. Ini sudah pakai dasi, pakai jas, kemudian kayaknya pakai bahasa bukan Indonesia saja ya. Iya, bukan bahasa Indonesia saja. Saya kebagian bahasa Arab dan Indonesianya. Arab dan Indonesia. Saya juga menyaksikan sebenarnya di situ. Saya juga merinding tuh ya, bagaimana kemudian anak-anak bisa menjelaskan sedemikian rupa. Apakah kegiatan seperti ini ada di study tour? Nah, silakan bandingkan sendiri. Meskipun saya yakin tidak ada ya. Baik, kalau study tour itu datang ke kampus, mungkin datang ke kampus, mungkin kampus tour, tetapi tidak ada proses menyampaikan gagasan kita. Ini menyampaikan langsung atau biasanya ada MC-nya dan sebagainya, ada tampilan-tampilan? Ada beberapa tampilan. Itu ada tampilan short movie dari kakak kelas kami tahun 2021. Short movie? Iya. Jadi setelah kami melakukan LKMA ini ada short movie-nya sendiri. Kami bikin sendiri, kami yang shoot Maksudnya kalian merencanakan sendiri, kalian membuatnya sendiri, lalu kalian melaporkan sendiri. Dan itu ditampilkan di univ-univ di Indonesia. Masya Allah. Coba Bapak, Ibunda dan Ayahanda mereka melakukannya sendiri. Lalu? Nah, ditampilkan di sini, MC-nya juga dari kami. Oke. Nah, jadi dari pihak universitasnya itu ya tinggal duduk, lihat apa yang kami tampilkan, kemudian mengenalkan. Kalian negosiasi dengan pihak kampus bahwa kalian akan melakukan seperti itu. Betul. Dan yang melakukannya mereka, Ya, bukan kami yang gurunya. bikin suratnya, Bukan gurunya. kami yang ngundangnya. Baik. Oke, ini baru pra LKMA ya? Ya, baru Betul. LKMA. Belum LKMA ya, ini baru pra LKMA. Oke, ada lagi yang mau tambahkan tentang pra LKMA? Salah satu life skill yang sangat dibutuhkan di pra-LKMA ini Ini adalah kan ada Sasya, Sakofah sudah Iya. ya. Sakofahnya di mana? Oh tadi ya, Fikus Safar, Betul. kemudian pakai bahasa Arab. Bahkan ada lagi Sakofanya. Apa? Itu setiap malam di setiap tempat itu kami ada kunjungan Wali Songo. betul. Oh jadi
semacam jelajah jejak Wali Songo. Jelajah jejak, ya betul. Jejak dakwah Wali Songo. Betul, ada ke Masjid Ki Ageng Gribik. Malang. Ada, ya di Malang. Masjid Agung Sang Cipta Rasa di Cirebon juga. Ada Masjid Agung Demak. Terus di mana lagi, Pak? Apa yang kalian lakukan dengan napak tilas jejak dakwah? Nah, di situ kami mendengarkan beberapa tilasan sejarah mengenai Wali Songo. Dari Dan sejarawan ada fun fact-nya ya. juga nih. Bahkan Wali Songo itu bukan 9. Jadi Wali Songo itu tiap generasinya itu ada namanya Wali Songo. Oke. Jadi Wali Songo itu semacam waliullah yang mendakwahkan pada masa itu. Bukan hanya 9 orang itu. Mungkin yang terkenal ya mungkin 9 itu. Apa hubungannya jejak dakwah Wali Songo dengan para LKMA? Nah, Tujuan apa yang mau dicari? ya, karena Insan Tama ini ya punya tagline sekolah calon pemimpin. Oke. Dan pemimpin itu sebenarnya harus tahu dan harus mengenal bagaimana sejarah itu berulang. Oke. Jadi kalau misalkan anggapannya itu ya, mungkin para sejarawan itu sering bilang kalau sejarah itu selalu berputar. Ada mungkin katanya itu ada saatnya di puncak, ada saatnya bangkrut, runtuh. Oke. Nah, bagaimana caranya seorang pemimpin itu mengangkat sebuah peradaban atau bahkan menanggulangi runtuhnya peradaban itu dengan sejarah. Karena sejarah itu selalu berulang sekali. Dan yang kalian dapatkan dari Wali Songo, mereka prototipenya. Betul. Oh, mereka adalah pelaku ya. Kalau kemudian di sini sekolah calon pemimpin, mereka adalah sosok pemimpin yang jadi prototipe yang paling dekat dengan kita. Oke. Benar. Terima kasih. Panjang banget ya untuk membahas satu pertanyaan. Iya, ini baru pra-LKMA ya. Sekarang kita masuk ke LKMA. Oh tadi sebelumnya kan ada yang mau Masih belum selesai ya. Ayo, sabar ya, sabar. Bunga Mawar, Bunga Melati. Bunga Mawar, Sabar. Bunga Melati. Sesaat lagi akan kita sampaikan yang satu ini. Terkait dengan life skill yang benar-benar kita mungkin baru kenal itu waktu di pra LKMA ya, atau mungkin kegiatan-kegiatan sebelumnya adalah kita tadi kan udah dijelasin ya dengan waktu mandi yang sangat terbatas itu bagaimana caranya semua anak bisa mandi. Kita juga diajarin training mandi cepat. Jadi ternyata setelah dijelaskan oleh direktur kesiswaan kita, ternyata beliau ada di depan. Jadi ternyata mandi itu ada beberapa tipenya. Misalnya mandi biasa nih ya, kita mandi sabunan, sampoan lengkap lah, paket lengkap Mandi gitu. sempurna. Mandi sempurna. Kemudian ada juga mandi-mandi yang dia itu akhirnya menghilangkan beberapa elemen-elemen dalam melakukan mandi itu sendiri ya. Kalau misalnya waktunya benar-benar mepet, berarti mungkin kita cukup bilas bagian vital kita, kemudian juga beberapa bagian-bagian lain, pusat ke bawah. Nah, training ini tuh baru kita dapatkan ketika kita bersekolah di Insan Tama ya, untuk mempersiapkan pra LKMA dan juga untuk menghemat tempat agar nanti kan kita nggak ada penginapan ya, kita juga nggak ada hotel, kamar. Nah terus kalau misalnya mau handukan gimana? Nah ini yang jadi salah satu keunikan Insan Tama. Kita mandi handuk itu diganti dengan kanebo. Jadi ini temuan istimewa dari temuan Insan Tama. sangat istimewa yang hanya ada di Insan Tama sepertinya. Haikal sama Yohan tahu nggak itu? Kenapa Jadi tuh? beberapa tahun yang lalu, tahun kalau tidak salah LKMA 2018, itu ada orang tua siswa dan beliau ketua FOSIS. Itu juga mencermati kenapa kok Insan Tama pakai kanebo. Dan ternyata setelah menyaksikan sendiri, melihat sendiri, sebelumnya kanebo ini juga memancing dialog yang luar biasa kontra ya di kalangan orang tua. Ini kan buat motor dan mobil. Nanti bagaimana anak sakit? Bapak bantah itu. Tidak. Kalau pakai kanebo bekas, ya. Jelas. Udah kering. Nah, tapi kalau pakai kanebo baru tidak. Ini kanebo ya, bukan anduk yang seperti kanebo. Ini kanebo beneran. Yang harganya hanya 10.000 sampai maksimal 15.000. Nah, beliau ini ternyata suatu saat menghubungi Bapak. Apa kata beliau? Mohon izin, teknologi kanebo saya gunakan untuk tour and travel saya. Oh rupanya beliau punya tour and travel umroh dan haji. Jadi jamaah umroh dan hajinya itu pakai kanebo juga. Tapi Bapak tidak mendapatkan royalti ya. Nah, itu yang khas di Insan Tama ya, betul. Beres ya? Ya. Mungkin Sebenarnya masih banyak ya. Oh masih banyak Kalau mau lagi, dikulik kalau masih dijawab banyak. lagi. Jadi ayah dan bunda sekalian dan juga warganet yang memberikan respon ini, mari kita perhatikan ternyata ada banyak sekali yang berbeda dari studi tour biasa.
ada pelatihan di depan. Sebelum pra-LKM dilangsungkan ternyata ada pelatihan, ada manajemen packing, ada kesehatan mandiri, ada motivasi, bahkan ada penjelasan tentang sejarah Wali Songo di depan. Betul. Supaya anak-anak punya pemahaman dulu, kemudian apa yang akan dilakukan di depan. Karena Wali Songo buat kami, buat Din Santama adalah prototipe pemimpin Ansarullah yang paling dekat dengan kita punya. Kemudian kita masuk LKMA. LKMA. Apa itu LKMA? LKMA sesuai dengan namanya latihan kepemimpinan dan manajemen tingkat akhir. Ini tuh adalah sebuah pelatihan khususnya untuk mengasah ke skill kepemimpinan dan manajemen tingkat akhir. Kenapa tingkat akhir? Karena sebelum LKMA ini juga ada rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh siswa-siswa sebelumnya di SMIT Santama. Dimulai dari latihan dasar kepemimpinan, yang ini juga tentu berbeda dengan LDK yang ada di sekolah lain. Karena sesuai dengan namanya ya, latihan dasar kepemimpinan, kita dilatih ditempa sebagai seorang calon pemimpin pada tahun pertama dengan berjalan sekitar lebih dari 60 km. Tentunya berjalan kaki ya teman-teman, tidak hanya naik pesawat atau naik taksi atau naik apa gitu. Tapi kemana? Ke Cianjur ya? Ke daerah Cianjur. Dilanjut dengan latihan kepemimpinan manajemen tingkat menengah, ini mengunjungi sebuah desa, istilahnya adalah bedah desa. Kita mengobservasi sebuah desa. Desa apa nih? Desa kaya, desa tertinggal atau? Desa tertinggal. Jadi kita mengobservasi apa yang bisa menjadi kelebihan, kelemahan, dan juga peluang serta tantangan yang ada di desa tersebut. Jadi, anggapnya jadi konsultan muda. Betul. Jadi tagline-nya ini adalah menjadi seorang konsultan muda. Konsultan muda pembangunan desa. Pembangunan desa. Nah, LKMA ini adalah puncak dari segala latihan kepemimpinan yang ada di SMIT Santama. Implementasinya cukup kompleks kalau misalnya dijabarkan. Yuan jadi ketuanya waktu itu ya? Dan alhamdulillah saya didapuk jadi ketuanya. Di LKMA ini hampir mirip dengan pra-LKMA, namun memang konsepnya kita mengunjungi sebuah negara, di mana negara ini tadi sudah dijelaskan dipilih oleh kita sendiri. Untuk LKMA kami, LKMA 2022 menuju Australia sebagai destinasi kegiatan ini. LKMA yang keberapa sih itu? LKMA kita adalah LKMA yang ke-11 ya. Berarti sudah ada LKMA sebelumnya? LKMA sebelumnya. Nah, menjawab pertanyaan tadi, kenapa gak negara yang dekat-dekat aja? Sebelumnya kita juga udah pernah kok ke Malaysia, kemudian ke Singapura, dan Australia pun juga sebenarnya deket ya. Beda berapa kilo aja sih kalau dari Indonesia gitu. Meski ini di peta. Iya betul, cuma segini. Artinya kita juga sudah menjelajahi berbagai negara, termasuk yang paling jauh sejauh ini tuh adalah Belanda dan Jerman yang ada di Eropa. Itu tahun 2016. Nah, pertanyaannya tuh, apakah setiap negara itu ada alasan tersendirinya? Tentu ada alasannya tersendiri. Kalau kami sendiri memilih Australia karena beberapa hal. Yang pertama itu tentu Australia ini kita kenal sebagai negara yang maju. Penghasilannya sangat tinggi berdasarkan GDP per kapita. Kemudian yang kita soroti dari Australia ini adalah bagaimana sistem pendidikannya itu sangat bagus sehingga menjadi kiblat bagi negara-negara tetangganya untuk bisa berkuliah di sana. Kita mengenal University of New South Wales, kemudian University of Sydney, University of Melbourne, yang memang merupakan Newcastle juga. United. Newcastle University. University of Newcastle, yang dimana kampus-kampus ini itu banyak sekali mahasiswa-mahasiswa dari Indonesia, dari Malaysia, dan juga negara-negara Asia Timur untuk berkuliah di Australia. Kita menyoroti bagaimana bisa sistem pendidikan di Australia ini tuh bisa menjadi kiblat bagi beberapa negara-negara yang ada di sekitarnya. Jadi ayah dan bunda selalu ada alasan filosofis mengapa setiap angkatan itu memilih destinasinya berbeda. Dan ini kan tidak hanya mereka yang milih, karena mereka harus bisa presentasikan itu di hadapan mereka sendiri, harus bulat gitu sebagai sebuah keputusan, lalu di hadapan yayasan, di hadapan guru, di hadapan orang tua sendiri, ya, sampai semuanya bulat mufakat bahwa anak-anak itu memang layak untuk menembus suatu negara, dan ini adalah Australia. Oke. Betul. Sudah selesai itu. Sekarang bagaimana mewujudkannya? Bagaimana mewujudkannya? Konsekuensi bagi anak
siswa SMA ITN Insan Tama adalah harus siap dengan semua program yang telah disiapkan oleh sekolah sebagai bentuk pendidikan. Karena bentuk pendidikan ini, maka LKMA ini sebagai salah satu bagian dari program pendidikan di SMA ITN Insan Tama, maka wajib bagi seorang siswa SMA ITN Insan Tama untuk menjalani program ini. Nah, dan kita udah tahu kalau misalnya konsekuensi dengan LKMA ini adalah kita harus fundraising. Karena mau nggak mau kita butuh dana kan untuk bisa berangkat ke negara tujuan kita. Nah disinilah tadi poinnya. Kalau tadi misalnya di komentarnya mengemis gitu ya, sumbangan atau sponsor. Di sini saya jelaskan bahwa kita punya metode yang namanya 4S. 4S ini adalah metode yang kita gunakan untuk mencari dana untuk menyukseskan program LKMA ini. Apa aja sih 4S tuh? Nah, jadi 4S. Yang pertama itu ada save the money. Save the money. Jadi bagaimana kami menyimpan duit? Ya, menabung ya. Menabung. Bukankah menabung itu tidak boleh? Menabung itu boleh asalkan ada tujuannya. Betul. Nah, salah satu tujuan dari ini fikih ya, ayah dan bunda sekalian. Jadi kalau menabung tidak ada tujuannya tidak boleh. Tidak boleh. Jadi tapi anak-anak harus punya ada tujuannya. Okay. Salah satu tujuan menabung dari kami itu ya LKMA itu sendiri. Betul. Untuk melanjutkan mimpi besar kami. Okay. Nah, itu save the money. Kemudian juga ada bisnis ya. Yes, sell the business. Sell the business. Jadi bagaimana kami bahkan berjualan kepada orang tua, kemudian berjualan kepada halayak umum, itu berjualan tentang mengenai brand-brand juga dari brand Insan Tama sendiri, brand LKMA dan juga brand yang kami bikin sendiri. Nah kemudian jadi ayah bunda mereka jualan ya, jualan. Catat itu jualan bukan meminta-minta. Jualan bahkan bikin sendiri untuk dijualkan. Kemudian ada juga sell the idea. Bagaimana kami menjadikan LKMA ini menjual ide, bukan minta sumbangan. Jadi bagaimana kami menggait sponsor dengan idea, yaitu idea LKMA ini. Karena LKMA sendiri ini kan seperti yang sebuah produk. Dia sebuah produk dan itu memiliki nilai jual. Nah, ide itulah yang kami sampaikan kepada donatur, kepada sponsor agar menarik anggapnya itu ya sebagai ide itu yang dijualkan gitu. Nah, dari situlah kami mencari dananya. 4S itu, yang terakhir tadi sponsor. Nah, jadi alhamdulillah kami dapat sponsor lumayan banyak. Iya, alhamdulillah kita dapat sekitar 18 sponsor. Tentu ini juga melalui berbagai proses negosiasi dan inilah negosiasi berarti ada skill. proses. Ya, ada proses. Dan negosiasi ini juga adalah salah satu life skill yang akan kita pakai ketika kita sudah keluar dari Insan Tama, ketika kita hidup di dunia kerja dan dunia masyarakat umum pun salah satu skill negosiasi ini merupakan salah satu skill yang sangat kita butuhkan untuk bisa bertahan hidup. Baik, ini yang menarik ya. Jadi kalau kita bicara sains itu seolah-olah hanya skill. Sesungguhnya sains ini juga dibalut atau diberikan pondasinya dari sudut pandang syariat. Tadi disebut fundraising. Fundraising juga sudah dijelaskan di awal bahwa fundraising itu adalah kemampuan menjual gagasan atau ide kepada pihak lain. Jadi sebenarnya anak-anak di Insan Tama itu sedang didorong untuk mampu menjual. Karena pemimpin itu kan intinya pengaruh. Bagaimana dia memberikan pengaruh pada pihak lain. Memberikan pengaruh itu salah satunya adalah dengan mulutnya. Dan dengan mulutnya itu mereka dilatih untuk menyampaikan sesuatu. Nah, LKM itu adalah produk yang berbentuk gagasan. Sehingga nanti ketika proses negosiasi terjadi, ibu dan ayahanda, ayah bunda, ananda sekalian, mereka akan bernegosiasi sampai hasil penjualan idenya itu mengerucut menjadi akad-akad tertentu. Tadi disebut ada jualan. Nah, kalau jualan berarti akadnya jual beli. Ya, atau al-bai. Jadi anak-anak memahami itu. Kemudian yang kedua tadi disebut ada donor. Setelah dijual ternyata mereka yang dihubungi itu ingin menjadi donor. Kalau donor berarti akadnya hibah. Kemudian jadi sponsor berarti akadnya ijaratul ajir. Jadi tidak semata-mata skill, sains, tetapi juga di situ pasti ada syariatnya. Pasti juga melibatkan pola pikir dan pola sikap Islami. Karena mereka nanti akan melihat boleh lanjut apa enggak nih. Nah, misalnya mereka akan berhubungan dengan tidak mungkin mereka berhubungan dengan misalnya pabrik bir, pabrik minuman keras, itu tidak mungkin.
karena tidak boleh, haram dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan dari sini fundraising clear ya. Tapi pertanyaannya kenapa harus fundraising? Karena sesuatu itu perlu dana. Oke. Itu Tapi pada ada nggak filosofi basicnya, lebih dasar ya. lagi? Kenapa yang dipilih fundraising? Mungkin kan ya, gini ya, fundraising. Jadi kan sebuah program itu kan dikemas, itu memerlukan dana. Nah, kenapa kami caranya itu fundraising? Itu salah satunya melatih kemandirian. Betul. Nah, kami ini kan Kenapa harus mandiri? Mungkin di SMA ini ya masih anggapannya ditunjang oleh orang tua. Nah, nanti kuliah atau bahkan setelah kuliah itu kan kita harus mandiri. Betul. Harus nyari duit sendiri lah. Kemudian juga nanti kalau udah menikah itu kan nyari nafkah, apalagi laki-laki kan. Iya, betul. Ayah dan bunda, betul-betul dua orang ini calon menantu idaman ya. Barang siapa yang ingin mencari menantu, jangan lupa hubungi kami ya. Nah, itu salah satunya. Jadi kami di sini diajarkan fundraising itu mencari dana sendiri. Ya. Tadi ada banyak negosiasi dan juga segala macamnya. Nah, Semua anak melakukan itu ya. semua anak. Masing-masing punya targetnya sendiri. Oke. Betul. Baik, ayah dan bunda, ingin saya tambahkan, jadi fundraising tadi adalah bagian dari pembentukan proses kemandirian. Kenapa harus mandiri? Karena mereka sudah balik. Betul. Kalau belum balik bisa minta orang tua, tapi kalau sudah balik memang konsekuensinya harus mandiri. Jadi mandiri itu dipraktekkan oleh mereka dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Nah, nanti mudah-mudahan ada waktu kita akan lihat, atau ayah dan bunda bisa lihat di YouTube, di Insan Tama Channel, nanti bisa lihat bagaimana short movie mereka, bagaimana pra-LKM mereka mempertanggungjawabkan setiap detil kegiatan mereka selama pra-LKMA di dalam negeri maupun juga LKMA di luar negeri. Coba kita lihat, ini dia. Nah, ini salah satunya kami tampil Saman, jadi menampilkan budaya Indonesia ke Australia. Saya jadi ingat ini ayah dan bunda, itu ada komentar dari waktu itu ke Australia yang angkatan pertama itu. Konsul Jenderal Indonesia di Sydney, beliau mengatakan bahwa ini beliau sedang berhadapan dengan duta bangsa. Jadi anak-anak sudah menjadi duta ya. Bukan hanya presentasi tapi juga memberikan tampilan tari saman. Tari Saman. Tidak Ini hanya juga menarik. saman. Kenapa tari saman? Kenapa bukan tari yang lain? Tari saman ini adalah salah satu bentuk kita kalau melihat akarnya kan berasal dari Aceh. Dan ini saman itu ada karena salah satu ekspresi masyarakat Aceh pada saat itu untuk mengungkapkan rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala yang diekspresikan melalui bentuk tari, yaitu tari saman. Coba ayah dan bunda, begitulah anak-anak, setiap apa yang akan mereka lakukan itu selalu ada filosofinya dan tidak pernah terlepas dari keterikatan kepada hukum syara. Ini dipilih karena ada bentuk syukurnya, ini dipilih karena tidak ada macam-macamnya ya. Ini tari yang Masya Allah ya, memudahkan untuk anak-anak bisa melakukannya. Selain saman ada lagi? Ada lagi ya. Jadi selain Coba ada foto yang lain barangkali. Nah, ini salah satu kami presentasi di University of Setelah presentasi Newcastle. Ya, setelah presentasi. Memang- Newcastle yang di Australia. Nah, ini Ada memang juga yang di wajahnya Inggris. wajah-wajah dewasa ini. Masya Ada Allah. Bapak di situ. Nah, ini yang mahasiswa yang duduk di bawah. Yang siswa. Lagi? Nah, ini makan siang dan juga nih beliau ada travel, salah satu orang travel dari kita. Ya, kita dibantu oleh agen travel, tapi agen travel ini juga mengikuti maunya kita. Nah, jadi tidur di masjid juga ikut ya, dan sebagainya dan sebagainya. Dan kunjungan ke University of Newcastle ini perlu penonton tahu ini adalah salah satu bentuk nyata Nasrullah itu ada. Karena begini teman-teman, penonton, jadi University of Newcastle ini sama sekali tidak pernah kita bayangkan untuk kita kunjungi ke sana. Tidak pernah kontak sebelumnya. Tidak pernah kontak sebelumnya, dan bahkan kita juga tidak pernah mencanangkan universitas ini untuk berada dalam salah satu destinasi kami di Karena LKMA. tidak ada koneksi ya. Betul. Oke. Namun luar biasanya ketika kami mengunjungi salah satu Islamic Center, Ashabul Kahfi di Australia, beliau yang baju biru ini, Dr. Teku Aulia, Dr. Teku Aulia Gempana hadir di sana, dan beliau sangat terpukau dengan kedatangan delegasi LKMA 2022, sehingga beliau meminta kontak untuk bisa dihubungkan dengan University of Newcastle agar kita delegasi bisa berkunjung ke sana. Besoknya. Dan besoknya ternyata kita diterima, sehingga tanpa babi bu
kita langsung mendelegasikan beberapa orang untuk berangkat ke University of Newcastle. Ya, jadi Masya Allah ayah dan bunda kalau mendengar penjelasan LKMA dari tahun ke tahun, semua kegiatan kesiswaan, maka intinya cuma 2 saja. Ini adalah panggung pertunjukan iznullah dan nasrullah, izin dan pertolongan Allah. Jadi disitulah anak-anak ditempa supaya mereka berjuang sekuat tenaga untuk bisa menembus mimpi besar yang mereka cita-citakan. Bahkan sebelumnya itu di situ anak presentasi itu. Antum presentasi. Anak presentasi. Jadi sebelumnya waktu di Indonesia anak itu dipersiapkan untuk presentasi di namanya Wollongong University. Wollongong University, oke. Hamin sekitar berapa ya? 3 hari ya. Itu Wollongong sebenarnya udah ngebolehin. Oke, Siap. udah siap. Hamin 3 batal. Nah, kemudian ada juga waktu itu Ana diganti ke Amity College. Betul. Nah, kemudian batal lagi. Nah, ya udah. Jadi waktu di Australia itu saya nggak ada presentasi awalnya. Sebenarnya Sebenarnya nggak ada presentasi. karena ada pembatalan-pembatalan. Karena pembatalan. Nah, kemudian di hari H-1 sebelum kesini nih, baru itu dari Ashabul Kahfi beliau ngajak. Jadi besok itulah saya langsung presentasi, langsung nyiapin. Coba itu. Jadi ada banyak agenda yang sudah disiapkan, anak-anak sudah siap, tapi banyak juga agenda yang tidak disiapkan. Tapi semuanya adalah campuran yang tidak bisa dipisah dari iznullah dan nasrullah. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan netizen tadi dan seterusnya. Tapi masih ada pertanyaan. Tadi ada LKMA, apa sudah selesai? Oh, belum. Belum ya? Belum. Apalagi? Jadi setelah LKMA, tentu kan kita tadi ada kontrak dengan sponsor, kemudian kita juga terikat janji dengan donatur dan juga perusahaan-perusahaan. Apabila kita sudah selesai, kita akan melaporkan bagaimana kegiatan ini telah dicapai. Ada laporan? Dan inilah tahap pelaporan. Kita di sini ada contohnya. Ya. Jadi ini adalah laporan LKMA 2022 Voice Talsi, dan ini cukup tebal, 90 halaman. Apa isinya? Dan isinya ini adalah tidak hanya tentang pengalaman aja, tentang apapun yang kita lakukan apapun yang kita lakukan di LKMA itu semua dirangkum di sini. Tentang latar belakang kenapa kita harus LKMA, kenapa kita harus memilih negara tujuan kita, dalam hal ini kenapa kita memilih Australia, kemudian apa saja yang kita lakukan di Australia, rundown-rundownnya, struktur panitia, bahkan sampai pada ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung LKMA ini. Kalau teman-teman penonton perhatikan di sini, ini ada tabel. Ini adalah hasil analisis yang telah kami lakukan selama kurang lebih 10 hari di Australia. Analisis apa itu? Nah, analisis ini adalah salah satu bentuk kami sebagai calon pemimpin mempersiapkan diri kita menjadi pemimpin ya tentunya. Seorang pemimpin yang perlu penonton ketahui harus memiliki kemampuan analisis yang tajam. Kenapa? Karena pemimpinlah yang nantinya akan memberikan arahan apa yang akan dilakukan, apa yang akan direncanakan dalam jangka waktu dekat, dalam jangka waktu menengah, dan bahkan jangka panjang. Karena kalau tidak bisa membaca situasi, ya kurang lebih akan hancur dengan zaman. Betul, akan hancur, dan juga kita akan semakin ketinggalan karena situasinya sudah terbaca duluan oleh orang-orang lain. Boleh. Nah, sederhananya itu kami itu membandingkan ya, studi banding lah. Studi banding, betul. Antara Indonesia kemudian Australia. Apa yang kami lihat di Australia kami bandingkan dengan Indonesia. Jadi mereka memang bukan jalan-jalan. Saya bisa menjadi saksi, karena saya juga saksi pelaku, tidak ada jalan-jalannya bahkan. Justru semua kegiatan itu kita minta jadikan itu healing kita, jadikan itu wisata kita. Betul. Wisatanya ya begini nih gitu. Jalan-jalannya ya begini nih, jalan-jalan ke arah perguruan tinggi, ke destinasi dan sebagainya. Nah, di universitas ini juga kami ada jalan-jalannya. Jadi ada kami mengunjungi sebuah laboratorium itu. Nah, jalan-jalannya itu. Nah, kampus tour itu. Kampus tour. Ya. Di situ ada semacam robotik. Bahkan mereka juara dunia robotik. Baik. Ini saya tambahkan sedikit ya. Jadi kalau ayah bunda melihat ini, maka ini analisis SWOT. Jadi mereka men-SWOT Australia, lalu mereka bandingkan dengan Indonesia,
lalu juga memberikan rekomendasinya Rekomendasi. apa. Mereka juga membandingkan model kepemimpinan. Nah, ini pernah saya sampaikan kepada salah seorang guru besar IPB yang saya kenal, guru besar di IPB, dan ketika membaca ini beliau komentarnya cuma satu. Ini sudah seperti skripsi. Jadi ayah dan bunda, ayah dan ibu, Anda sekalian, terutama yang tadi memberikan saran, inilah sudah dikupas habis apa sesungguhnya perbedaan LKMA dengan study tour biasa. Tapi masih ada satu pertanyaan lagi nih. Sudah diterima semua ya, sudah terjawab ya, kenapa begini dan sebagainya. Satu lagi, kenapa tidak ke negara yang mayoritas Islam saja? Oh, Siapa nih? saya. Oke. Jadi selama 11 tahun LKMA ini berjalan, alhamdulillah 11 kali berarti ya? Ya 11 kali. 11 kali. Udah beberapa negara. Salah satunya ada juga negara Muslim. Hmm. Contohnya ada Turki, ada Mesir, dan Malaysia. Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab juga. Nah, jadi karena sesuai yang kami bilang tadi ya, satu negara itu yang pilih itu kami gitu. Nah, tetapi dalam setiap pilihan negara itu ada filosofisnya. Itu filosofisnya sendiri. Nah, kenapa nggak bukan Muslim semuanya gitu? Nah, karena bukan yang dituju itu untuk Muslimnya saja, tetapi ada aspek-aspek yang dipertimbangkan. Mungkin di angkatan-angkatan sebelumnya, di yang saat mereka ke Mesir, ke Turki, mereka lebih mencocokkan atau lebih menekankan pada pendidikan di saat Muslim, maksudnya di negara Muslim tersebut, dan kebanyakan memang fokusnya di pendidikan Islam. Nah, sedangkan kami aja di Australia, pendidikannya ya yang kami targetkan itu pendidikan apa yang mereka berikan agar menjadi kiblat dari setiap universitas yang lain. Masya Allah. Betul. Ini, ayah dan bunda, sebenarnya kita sedang ngobrol dengan siapa ini? Dengan siswa atau dengan mahasiswa ya? Beberapa kali kalau mereka tampil itu memang komentarnya adalah rasanya kita sudah berhadapan dengan mahasiswa ya, mahasiswa tingkat akhir. Ayah dan bunda bisa melihat profil anak-anak kita ya dari angkatan pertama sampai 11. Mereka ini laporan ada lengkap. Yang tertarik bisa datang ke kantor saya ya. Mudah-mudahan bukunya masih ada. Jadi sudah dijawab. Termasuk juga kenapa tidak umroh? Terkait dengan umroh sendiri, kita sebenarnya punya niatan ya untuk mungkin melaksanakan LKMA ke Arab Saudi dalam rangka umroh. Tetapi yang perlu penonton ketahui adalah di sini itu kita terikat dengan hukum syara, di mana dalam perjalanan jauh yang lebih dari 24 jam, perempuan itu kan wajib ditemani oleh mahram. Sementara teman-teman kita yang akhwat perempuan kan ketika mereka berangkat tidak ditemani dengan mahram. Sehingga kecuali kalau misalnya repot ya dinikahin dulu lah gitu di sini dan sebagainya. Waduh. Dan itu pun juga ribet karena jatuhnya kalau misalnya nikahnya kayak gitu kan nikah kontrak jadinya kan ketika udah selesai sampai di Indonesia lagi udah tidak. diceraikan lagi. Ya. Nah, Jangan berpikir macam-macam ya. Jadi betul syarat dari perjalanan itu di bawah 24 jam. Jadi kalau di bawah 24 jam itu masih bisa seperti sekarang. Tapi kalau sudah lewat 24 jam maka akhwat itu harus ada mahramnya. Dan tapi kan Arab Saudi tidak sampai 24 jam, mungkin hanya sekitar 9 jam. Nah, khusus untuk umroh dan haji memang Insan Tama mengadopsi keputusan syariah yang menyatakan bahwa itu harus ada mahram. Jadi itulah mengapa orang tua juga tidak dalam tanda petik tidak bisa, bukan tidak mendukung ya, tidak bisa untuk mengikuti program ini. termasuk biaya ya Tat ya. Jadi untuk umroh tuh kita bisa aja, cuma mungkin karena biaya itu tadi kita dituntut untuk mandiri secara keseluruhan, termasuk juga dalam pendanaan ini kita tidak boleh meminta kepada orang tua. Dan kalau umroh itu kan sekarang kisarannya udah 30 juta lebih ya untuk umroh. Jadi mempertimbangkan hal itu, maka memang untuk umroh ini belum bisa dilaksanakan di Insan Tama dalam bentuk LKMA. Ya, berdasarkan data riset dari Direktorat Kesiswaan, memang angka rata-rata kemampuan siswa kita itu di antara 15 sampai 17. 15 juta sampai 17 juta dan mereka harus fundraising selama 6 bulan efektif ya. Kalau di atas 19 Direktur Kesiswaan yang menyerah duluan. Ya. Ternyata belum selesai juga ini, masih ada satu lagi nih. Ini panitia oke ya, masih ada ya? Oke. Terakhir nih, terakhir ini sudah yang paling terakhir. Oh ya, paling terakhir. Dengan proses LKMA yang sedemikian rupa,
ya tadi sudah kita jelaskan di depan ya, Haikal dan Jiwan sudah menjelaskan. Ternyata LKMA itu hanya satu program saja, programnya namanya Program Pembinaan Kesiswaan, tapi kegiatannya LKMA. Ada pra LKMA berupa kunjungan ke daerah-daerah, universitas, kemudian jejak Wali Songo dan sebagainya. Tidak ada ke pusat wisata Jogja misalnya beli bakpia, itu tidak ada dan sebagainya. Wisata mereka ya itu ketika kampus itu. Kemudian sebelum pra LKMA yang ke Putar Jawa itu, ternyata mereka juga mendapatkan pelatihan-pelatihan yang intensif dan seterusnya, dan ternyata proses juga berlangsung sejak kelas 10. Ini untuk menunjukkan bahwa mimpi besar itu bisa diraih asal roadmap-nya jelas. Itulah roadmap-nya. Kemudian setelah itu masuk LKMA, mereka perencanaan ada proposal. Bapak lihat tadi ada proposal. Ini laporannya ya. Ini laporan di proposal. Ini adalah proposal Coba LKMA. tunjukkan. Jadi Ibu Da dan Ayahanda bisa diperhatikan ya. Ini mereka yang buat sendiri, bukan saya, mereka sendiri. Saya hanya tinggal nyuruh-nyuruh saja. Mana laporannya? Mana? Betul. Dan di luar ini mereka ternyata juga membuat laporan dalam konsep video. Nah, jadi ada banyak sekali video yang bisa dilihat, dan itu semuanya adalah bentuk pertanggungjawaban bahwa mereka memang tidak ada jalan-jalan. Saya menjadi saksi juga bagaimana mereka di Australia tidur hanya mungkin efektif jam 11 sampai jam 3, karena jam 3 sudah harus bangun dan proses terus dimulai. Tahajud dan sebagainya, biasanya tidak boleh ditinggal dan sebagainya. Kemudian setelah itu ada PPKS. Nah, Betul. Jadi nggak selesai itu LKMA itu, meskipun laporan sudah ada. Mereka mendapatkan program pengembangan kepemimpinan siswa. Mungkin nanti next kita akan bahas itu. Jadi ini semata-mata untuk menyiapkan mereka anak solehah, pemimpin umat masa depan, pemimpin sejati, pemimpin transformasional sejati. Tapi masih ada satu pertanyaan lagi. Setelah sedemikian rupa itu, ya, kalian sudah, makanya ini dulu kurus kering kan, sekarang gemuk. Jadi ternyata beban itu membuat mereka gemuk ya. Cocok berarti di Insan Tama. Alhamdulillah. Nah, pertanyaannya ini satu-satu nih, antum dulu sekarang Haikal. Apa yang antum dapatkan dari semua program LKMA ini? Jadi serangkaian kegiatan LKMA ini, apa yang antum dapat? Apa yang antum rasakan? Oke, mungkin bukan hanya Ana aja ya, mungkin yang dirasakan oleh teman-teman Ana juga, paling tidak ada sekitar tiga yang poin ya, yang jadi kunci dari apa yang telah dilakukan di Insan Tama ini. Yang pertama yaitu ada saksiyah Islam, kepribadian Islam. Jadi bagaimana pola pikir dan pola sikap kita itu merujuk pada Islam, syariat Islam. Kemudian yang kedua ada sakofah. Kalau boleh lakukan, kalau tidak jangan gitu. Betul. Sesuai dengan syariat. Kemudian yang kedua ada sakofah, itu pengetahuan tentang Islam. Kemudian yang terakhir ada juga skill. Nah mungkin di Insan Tama ini ya, banyak banget skill-skill yang dirasakan, yang didapatkan dari Insan Tama ini, dari program tadi, program-program yang dari awal dari LDK, LKMM, Mention dan juga LKMA ini, itu semuanya berbasis pada skill, semuanya ada skillnya, dan dalam kami pengorganisasian, perencanaan serta sampai pasca pelaksanaan itu ada skillnya masing-masing. Nah dari mungkin yang Ana rasakan banget itu di skillnya. Jadi Ana merasa kayak punya skill terutama pada kepemimpinan, skill manajemen waktu, skill persiapan organizing, perencanaan sebuah event. Itu yang Masya Allah. Itu Haikal ya? Ya kalau Ana di skillnya. Kalau Iwan? Kalau tadi di Haikal mungkin lebih penekanan pada life skill ya, yang didapat life skill dan sebagainya. Kalau mungkin Ana lebih kepada saksiyahnya. Karena Ana sebagai ketua sendiri juga merasa zaman-zaman menuju LKMA itu udah kayak roller coaster, naik turun mental tuh dibikin dua, pokoknya benar-benar. Siapa yang bikin mental dua? Bapak. Lebih kepada ini, yakin gak sih LKMA ini tuh bakal berhasil? Bisa gak sih kita pergi ke Australia? Bisa gak sih 130 orang, 142 orang malah ditambah dengan pembina, ini semuanya bisa berangkat ke Australia, itu mungkin gak sih? Itu selalu ada pertanyaan itu dalam benak Ana. Dan ketika LKMA ini ternyata sukses dilaksanakan, tentu ini semakin memantapkan hati dan juga memantapkan jiwa bahwa segala sesuatu kalau misalnya kita mau dan Allah mengizinkan, pasti kegiatan itu atau apa yang kita inginkan akan tercapai. Dan ini pun juga yang menjadi motivasi bagi Ana untuk terus melanjutkan mimpi besar Ana lanjut kuliah di ITB. Termasuk juga ketika pra LKMA, ketika mengunjungi ITB, Ana semakin terkesima dengan apa yang telah ITB punya, apa yang telah ITB berikan kepada mahasiswanya.
namun ketika saat itu karena memang masih belum mantap, masih kelas 11 ya, jadi masih maju mundur untuk masuk ke ITB. Tapi setelah pra LKMA, bahkan setelah LKMA dengan kemantapan jiwa dan juga hati bahwa memang segala sesuatu kalau misalnya kita mau dan Allah mengizinkan, maka pasti bisa tercapai. Itu semakin mendorong Ana untuk tetap berpegang teguh pada mimpi besar Ana yang sudah mungkin 5 atau 6 tahun Ana impikan untuk berkuliah di ITB, dan alhamdulillah memang atas izin Allah dan juga usaha pertolongan Allah dari guru, doa-doa orang tua, serta usaha yang telah Ana curahkan selama 3 tahun, alhamdulillah bisa diterima. Kurang lebih seperti itu. Jadi, diterima berarti apa namanya istilahnya? Tanpa tes ya? Alhamdulillah diterima jalur SNBP. SNBP, jadi tanpa tes. Ini salah satu bukti juga bahwa anak kita bisa, anak-anak Insan Tama itu bisa. Jadi kalau saya diminta membandingkan anak Insan Tama dengan sekolah lain, maka saya tentu memegang anak Insan Tama. Pertama karena anak saya sendiri. Tapi yang kedua itu memang dengan semua kemampuannya, memang ya seperti itulah. Ketika di kampus mereka presentasi, kemudian setelah itu ada sesi mahasiswa terbaik di kampus itu masing-masing presentasi. Ternyata gestur yang paling bagus ya gesturnya anak-anak ini. Kalau Bapak Ibu tidak percaya bisa lihat di filmnya ya. Dan itulah juga pengakuan mereka. Dan sebagai informasi kayaknya Haikal mau menyampaikan sesuatu ini. Ini program yang pertama satu-satunya di Indonesia atau gimana? Ya, jadi setelah yang saya dengar ya, jadi dari Direktorat Pembinaan SMA dari SMA dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbudristek. Nah, itu mengatakan bahwa LKMA ini hanya satu-satunya di Insan Tama. di Indonesia kali. Di Insan Tama satu-satunya. Jadi di Indonesia. Insan Tama hanya satu-satunya gitu. Sebentar saya harus minum kayaknya. Saya juga minum deh. Mungkin yang dimaksud lebih kepada satu-satunya di Indonesia. Yang di Indonesia hanya ada di Insan Tama. Nah, begitulah. Astagfirullahaladzim. Ya, terlalu semangat. Jadi ayah dan bunda memang pada saat kita berkunjung ke Kementerian Pendidikan dan Kesehatan Ristek, Kebudayaan Ristek, salah satu direktur pembinaan SMA itu menyatakan beliau bahwa ini adalah program pertama satu-satunya di Indonesia. Ketika kita keluar negeri, banyak pihak juga dulu mengatakan bahwa program mahasiswa ke luar negeri banyak, tetapi yang seperti ini cuma satu. Di Turki juga begitu, di Belanda, Jerman juga begitu, di semua negara itu. Bahkan di Turki ada yang menarik itu karena mereka bertanya bagaimana cara mendirikan cabang Insan Tama di Turki. Masya Allah. Nah, akhirnya saya cuma bisa menjawab dengan senyum dan senyum saja. Baik, Masya Allah, coba kita lihat lagi, ada lagi nggak foto-foto yang lain sebelum kita tutup? Nah, ini di iconic Sydney. Ini kita foto di Sydney Opera House, landmark internasional milik Australia. Saya menyebutnya ini tempat cuci piring terbesar. Kalau dari jauh itu kayak tempat cuci piring. Ibunda dan ayahanda, coba perhatikan foto ini, ada ahwatnya enggak? Enggak ada ya. Jadi mereka sangat menjaga, tidak ada foto campur laki-laki dan perempuan. Lanjut. Nah, ini tampilan budaya angklung dari Jawa Barat di University of New South Wales. Dan yang menarik, angklung ini nanti tidak boleh dibawa pulang. Jadi angklung itu dibagi-bagi di sana, setelah selesai di hari terakhir di public area biasanya untuk kemudian menjadi oleh-oleh bagi mereka. Di sini juga kami ada kampus tour ya di setiap tempat ya. Yes, betul. Di apa ya? Jurusan Chemical Engineering. Yes, teknik kimia. Teknik kimia. Ya, lanjut. Nah, ini saman. Ini tampilan saman di Darling Harbour, pelabuhan salah satu pelabuhan besar di Australia. Ini juga menarik ya. Bagaimana mental baja anak-anak tampil di depan publik ya, tidak lihat tempat, pokoknya ada tempat keramaian, memungkinkan langsung tampil. Betul. Perhatikan ini adalah sudut yang paling luas, di depan mereka itu lalu lalang turis Australia. Di belakangnya adalah ini namanya pelabuhan, ada museum dan sebagainya dan mereka tampil. Dan mereka easy going saja, tidak ada masalah. Bahkan mungkin ada salah satu cerita menarik ya, di tempat yang sama ini kita juga menampilkan tampilan silat. Kemudian mungkin karena tidak tahu, salah satu turis internasional mungkin dari luar tiba-tiba datang menghampiri kita dan bilang don't fight. Mungkin dikiranya kita berkelahi ya, padahal ternyata itu adalah salah satu tampilan kita, yaitu pencak silat. Ada fotonya nggak? Ada, lupa masuk. Waduh. Wah. Silat.
Berarti harus ada podcast yang kedua. Khusus melihat Tampilan silat. itu. Baik, Masya Allah ya, ada banyak cerita di LKMA, tapi saya ini juga University of Sydney. Ini kayak Harry Potter ya. Betul. Gedung di belakang ini berasa Hogwarts-nya Australia. Udah lagi? Habis? Udah. Ayah dan bunda sekalian, kenapa harus datang ke kampus? Nah, ini ada juga filosofinya. Jadi mereka harus kita yakinkan bahwa mereka itu setiap mimpi besar itu bisa diwujudkan, ya. Pakai rumus. Nah, masih ingat rumusnya? Tawakal. Ya, pakai rumus tawakal. Bismillahirrahmanirrahim. Faida azam tafatawakal Allah. Kalau kalian sudah berazam, sudah menempatkan satu mimpi besar, maka tawakallah kepada Allah. Dalam satu rumus tawakal itu memang keyakinan. Jadi kepada anak-anak kita tanamkan bahwa kalian harus yakin, kalian bisa menembusnya. Ketika LKMA sudah selesai, maka lebih mudah bagi kami untuk menjelaskan kepada mereka bahwa insya Allah masa depan kalian cerah. Karena kalian sudah membuktikan bahwa setiap mimpi besar itu bisa diwujudkan dengan 2 syarat saja. Iznullah dan nasrullah. Gitu ya? Betul. Oke, minum dulu. Ibu dan ayah sekalian sambil menanti mereka minum, jangan lupa ini pesan sponsor. Yang pertama, jangan lupa like. Apa nih? Like, comment. Aduh, ini saya sudah ketinggalan zaman ya. Like, comment, and share, and subscribe semua tampilan kita di YouTube Insan Tama Channel. Silahkan dibuka. Kemudian yang kedua, ini yang kedua nih. Ini saya harus bicara secara serius. Kami nantikan anak-anak ibu dan ayah dimanapun berada, masuklah kemari. Kalau ingin dididik menjadi calon pemimpin sejati, ya. Pemimpin sejati, kami menggunakan mengadopsi konsep kepemimpinan transformasional. Nah, ini dia bukunya. Jadi kalau Bapak dan Ibu tertarik, ini ada bukunya. Datanglah ke sekolah ini, silakan diskusi ya. Kepada kami, kepada mereka bisa dibaca. Ini sudah kami praktekkan dan ini sedikit cerita saja. Ini sedang masuk juga dalam program Bogor Innovation Award. Nah, jadi tempo hari Bapak di WA oleh salah satu Bapeda dari Bapeda Bogor, tolong Insan Tama segera masukkan program itu untuk diikutkan Bogor Innovation Award. Kita yang diundang. Mudah-mudahan menang lah di situ ya. Kemudian mereka juga di samping laporan juga membuat buku. Nah, ini buku pengalaman mereka. Ini buku yang pertama kali keluar. Dan nanti setiap angkatan seperti itu. Kemudian ternyata bukan hanya siswanya, orang tuanya juga membuat. Lengkap. Nah, inilah tadi laporannya sudah ada ya. Dan sambil membaca laporan ini, minum dari sini. Ya. Jadi kami tunggu kehadiran untuk mendaftarkan anak-anak Bapak dan Ibu sekalian di Insan Tama. Baik, terima kasih Mas Haikal. Sukses di kemudian hari. Sukses penuh berkah di kemudian hari. Kemudian Mas Yuan, ya, salam hangat Bapak untuk anak-anak sekalian. 4 hari lagi kalian akan keluar dari tempat ini. Mudah-mudahan kalian menjadi pemimpin sejati, pemimpin Ansarullah. Bunga Mawar, Bunga Melati, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Sampai ketemu di tempat yang lain, di waktu yang lain, dengan tema yang lain. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.